dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kita baca sama-sama 2, 3. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waktu yang kita jalani sangat terasa begitu cepat. Ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir tanggal 24 November 2024. Tanpa terasa sudah 11 bulan kita jalani tahun 2024 ini. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita yang masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan agar apa? Agar menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana menurut kehendak Tuhan, menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak atau keinginan kita atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita jujur pada diri kita sendiri, ada banyak waktu yang kita pergunakan bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi 90% waktu kita, jujur ya, kebanyakan kita gunakan untuk kehendak diri kita sendiri, atau kita sudah menuruti kehendak dunia. Itulah sebabnya hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali, selagi kita masih diberikan nafas hidup sebagai sisa dari waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, dan Tuhan berharap agar sisa waktu yang masih kita nikmati ini sungguh-sungguh kita gunakan untuk kesenangan bagi Tuhan, ya. Untuk menjadi kesenangan bagi Tuhan, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang bijaksana, sebagaimana firman Tuhan tadi mengingatkan kita. Jadi untuk hidup bijaksana di sisa waktu yang kita jalani ini, maka 2 hal penting yang harus kita perhatikan dan kita jadikan prioritas utama dalam diri kita. Ya. Pertama adalah pastikan bahwa kita sehat secara rohani. Amin. Kemudian bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani, kemudian berdoa. Itu yang Tuhan inginkan pada diri kita. Ya. Pastikan hari ini bahwa rohani kita sehat, rohani kita bertumbuh, rohani kita dewasa, dan dengan kita sehat rohani kita, bertumbuh rohani kita, dewasa rohani kita, maka sudah barang tentu buah yang dihasilkan itu yang Tuhan tuntut pada kita. Amin. Perhatikan hari-hari ini kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti kerohanian kita itu belum sehat. Kalau rohani kita belum sehat atau tidak sehat, bagaimana bisa bertumbuh? Kalau rohani kita tidak bertumbuh, bagaimana bisa dewasa? Kalau tidak dewasa, bagaimana bisa berbuah? Karena Tuhan menghendaki setiap kita menghasilkan buah. Pohon yang tidak berbuah tidak ada gunanya. Ya, harus kita paham. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah
hatimu melimpah dengan syukur. Dan ini hanya akan ada pada diri orang Kristen yang rohaninya sehat, yang rohaninya bertumbuh, yang rohaninya dewasa, dan rohaninya berbuah. Buah dari kehidupan rohani adalah limpah dengan sukacita, amin, limpah dengan ungkapan kata-kata yang memuliakan Tuhan, limpah dengan kata-kata yang mensyukuri akan anugerah Tuhan. Ya, ini gambaran dari orang yang rohaninya sehat, bertumbuh, dewasa, dan berbuah. Jadi hati-hati kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kalau kita tidak berbuah, maka kita siap-siap mengalami konsekuensinya yang sangat mengerikan, saudara. Jadi poin pertama yang harus menjadi prioritas kita selagi kita masih menikmati sisa waktu atau kesebentaraan dunia ini adalah pastikan rohani kita baik, bertumbuh, sehat, dan dewasa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Sehingga manakala tiba giliran kita untuk mengakhiri segala kepadan kita, kita sudah siap dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang memang sudah diperuntukkan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, usahakan diri kita untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Ya. Usahakan. Sebab untuk hidup berkenan di dalam pemandangan Tuhan tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mengusahakannya. Sebagaimana kita ingin cari duit, bisa tidak itu tiba-tiba datang? Kalau kita tidak mengusahakannya, bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa itu tiba-tiba datang tanpa diusahakan. Berdarah-darah kita mengusahakan supaya duit ada di kocek kita, ya kan? Sampai kita mengurangi jam tidur kita, sampai kita siap tangan kita melepuh bekerja, kan? Siap capek-capek, gitu ya. Hanya semata-mata untuk mengusahakan supaya kita punya duit, punya uang untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Begitu juga dalam diri kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tidak mungkin kita berdiam diri, harus ada usaha. Karena itu saya pakai kata usaha. Usahakan diri kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan di dalam pemandangan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah untuk hidup berkenan dalam pemandangan Tuhan, maka tidak ada cara lain. Ya, kita harus hidup dalam tuntunan firman Tuhan, karena Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai dengan 106 bagian A yang berbunyi demikian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud sudah menjalani ini, sudah melaksanakan ini, sehingga Daud senantiasa mendapatkan perkenanan Tuhan, sekalipun Daud penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan, bahkan Daud juga pernah terjerumus ke dalam kenistaan, tapi dia kembali kepada Tuhan. Dan dia taat kepada Tuhan, sehingga endingnya, akhirnya Daud dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang berkenan dalam pemandangan Tuhan, karena Daud senantiasa menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan hidupnya, sebagai pengarah hidupnya, sebagai pengarah jalannya. Sampai-sampai dia bersumpah dalam Mazmur 119 ayat 57, dia berkata demikian, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada perintah firman. Demikian Daud mengatakan. Ya, jadi untuk berkenan kepada Tuhan, maka yang pertama kita harus bersedia hidup dengan
taat sepenuh hati kepada firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Sebab jika kita ingin menikmati keindahan hidup, tidak ada cara lain, kita harus hidup sesuai tuntunan firman Tuhan. Dialah yang mengarahkan hidup kita. Ya, kemudian jika kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, maka sudah barang tentu kita akan terjauhkan dari pengaruh dosa, dan kita sudah dijauhkan dari pengaruh dosa, maka sudah barang tentu kita akan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 24 berkata demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, siapa Dia? Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Tuhan maksudnya, menuntut kebenaran yang nyata dalam Dia, dalam Yesus maksudnya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dengan urutannya, kalau kita hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang kudus. Sebab apa? Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita, menyelamatkan kita melalui karya Yesus di kayu salib, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi sebagai pengikut Kristus, ya, satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kita harus hidup benar dan kudus. Karena Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai dengan ayat 15 mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Untuk hidup kudus, pertanyaannya adalah, jawabannya adalah kita harus hidup dengan ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Lalu kita bersedia menanggalkan kebiasaan kita yang berdosa, kebiasaan hidup kita yang lama, ya. Lalu kita merubah pola pikir kita, mindset kita, paradigma kita yang tadinya berorientasi kepada dunia, kepada kebinasaan, sekarang kita berorientasi kepada kekekalan, yaitu Tuhan dan kebenarannya. Percayalah saudara-saudara, ya, jika kita sudah ada dalam predikat orang yang berkenan kepada Tuhan, maka pertama, ketika kita masih ada di dunia ini, sudah bertentu hidup kita itu pasti mengindahkan, membahagiakan, dan menenteramkan hati kita. Yang kedua, kita mendapatkan bonus setelah kita meninggalkan kefanaan dunia ini, dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan memang sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bahkan untuk keluarga Mama Meling, kita percaya Pak akan kembali. Amin. Ya, doa kami, ya, saya berdoa, ya, Tuhan akan kembali. Kita akan bersatu kembali, ya. Doa kami mengucap syukur buat kesetiaan dan anugerah Tuhan kepada kami semua hingga hari ini. Nikmat yang Tuhan berikan kepada kami dengan kesehatan, nafas hidup, sukacita, damai sejahtera, serta berkat-berkat kebutuhan jasmani kami telah pula tercukupkan. Bahkan ada di antara kami yang mengalami kelimpahan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pagi ini Engkau berkenan akan doa kami, karena kami percaya janji firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Atas dasar inilah pertama kami berdoa untuk keluarga Pak Abah. Tuhan, kami percaya oleh anugerah-Mu Pak Abah akan kembali lagi
untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa, kurniakanlah kepada keluarga Pak Abah damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, dan biarlah ketentraman, ketenangan, kerukunan, kebahagiaan dapat mereka nikmati, dan suasana surga turun atas keluarga dan rumah tangga mereka. Untuk Mama Meli, kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada Mama Meli, karena beberapa hari lalu dia mengalami satu gangguan kesehatan, tapi karena oleh mujizat Tuhan, Tuhan sembuhkan dia secara ajaib, sehingga hari ini dia beribadah menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu penyembuh adanya. Kami berdoa buat Mama Meli, Tuhan terus nyatakan rancangan yang terbaik Tuhan kepada Mama Meli. Karuniakan kepada Mama Meli damai di pikiran, damai di hati, damai di batin, damai di jiwa. Biarlah sukacita Tuhan turun melimpah-limpah atas Mama Meli, sehingga dia dapat berperan dalam perannya baik sebagai seorang suami, seorang istri dan suami, seorang ibu dari anak-anak, seorang nenek dari cucu-cucu yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan kurniakan kepada Mama Meli kesehatan kekuatan, sehingga dia dengan sehat dia dapat melakukan perannya dengan baik, dan dia dapat menjadi panutan bagi keluarga dan rumah tangga, menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Kami berdoa untuk anak-anaknya Tuhan, untuk Meli yang baru saja melahirkan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga Meli dapat melahirkan dengan normal dan anaknya sehat, sedang Meli juga sehat oleh karena pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi kesehatan yang pasca melahirkan. Tuhan pulihkan dia, Tuhan pulihkan dia dari dampak-dampak pasca melahirkan. Tuhan pulihkan sehingga Meli sehat pasca melahirkan, serta anak yang dilahirkan akan terus sehat bertumbuh, dan kelak anak ini akan menjadi anak yang membanggakan orang. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa suaminya sudah mulai terbuka hatinya untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bila Roh Kudus akan terus menjamah hati pikiran dari suaminya Meli, sehingga dia sungguh-sungguh dapat menjadikan Tuhan itu sebagai andalan hidup mereka dan sandaran hidup mereka, sehingga rumah tangga mereka Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji dan disembah, sehingga berkat kasih karunia Tuhan itu atas rumah tangga Meli dengan suaminya, sehingga ketika mereka buka usaha perbengkelan, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham dan Yakub, demikian juga Tuhan akan memberkati usaha dari Meli. Kami juga berdoa untuk anaknya Afi. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati sehingga mereka kembali membeli sebuah rumah baru. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kemajuan usaha yang mereka geluti. Kami berdoa Tuhan akan terus memberkati usaha Afi dengan suaminya dan keluarganya, diberkati oleh Tuhan melalui usaha yang mereka geluti, dan ajarkan mereka untuk mereka mengelola usaha mereka dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokus mereka mengembangkan usaha untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dari keluarga mereka dan saudara-saudara seterusnya orang tua. Untuk Jeffrey dan istrinya, kami berdoa Tuhan akan membuka hatinya, sehingga Jeffrey dan istrinya kelak juga akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari berkati Mama Meli. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa damai sejahtera turun atasmu. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.